Meskipun keberadaan dan pemakaian mixer digital di Indonesia sudah lebih dari 10 tahun ya, tapi masih ada pertanyaan dari teman-teman apakah kalau kita sudah punya mixer digital masih perlu graphic EQ, masih perlu reverb, masih perlu kompresor, maksudnya prosesor di luar gitu. Nah, ini pertanyaan bagus dan menarik saya rasa. So, bersama gua, Yosef Manurung, mari kita cari tahu. Saya nggak ingin membahas tentang sejarah mixer atau kapan mulai ditemukannya mixer digital. Mungkin teman-teman nanti bisa cari tahu sendiri. Nah, sebelum terlalu jauh, apa sih sebenarnya graphic equalizer itu? Kompresor, reverb, atau apapun yang tadi teman-teman tanyakan. Jadi alat-alat ini merupakan alat-alat yang kita biasa sebut sebagai audio processor. Tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Posisinya dalam rangkaian processing audio juga berbeda-beda. Nah, kita coba lihat dulu. Dalam mixer analog itu apa aja sih isinya? Oke? Nah, ini adalah mixer Yamaha PM5000 guys. Ini mixer ini besar sekali. Yang digambar ini adalah versi kalau tidak salah yang 52 channel. Dan mixer ini sangat berat. Untuk 52 channel, itu lebarnya 2145 mm guys, atau 2,145 meter. Sedangkan tingginya hampir 35 cm dan depth-nya atau dari depan ke belakangnya itu 1,1 meter dan beratnya 233 kilo. Dan teman-teman bisa lihat nih ya, dia membutuhkan konsumsi power itu 1100 watt. 1100 watt guys. Dan ini merupakan eksternal ya, eksternal power supply. Jadi nggak nempel di bodinya. Jadi bodinya itu bukan nempel langsung ke power cord gitu, enggak. Masih ada eksternal power supply. Jadi sangat-sangat berat guys. Jadi nggak cuman mixernya tapi ada juga power supply-nya. Ini yang 52 channel ya. Nah, kita lihat sebenarnya fitur apa aja sih yang ada di mixer analog seperti itu. Kita lihat nggak semuanya mungkin ya, kita lihat per channel sekarang. Ini adalah input modul dari mixer PM5000 Yamaha analog. Ya, kita coba lihat nih, ada mono input dan ada stereo input modulnya. Nah, kita lihat standar ada preamp, phantom power, kemudian ada pad, kemudian ada pembalik polarity atau fase. Kemudian ada HPF atau high pass filter. Di sini high pass filternya teman-teman bisa pilih dari 20 sampai 400 Hz ya. Kemudian ini block EQ. Block EQ-nya ada apa aja? High, high mid, low mid, dan low. High dan low-nya bisa selfing teman-teman, bisa juga parametrik. Di sini ada dua potensi untuk cut dan memilih frekuensi ya di sini. Kemudian ada insert point untuk misalnya teman-teman mau menambahkan kompresor, gate. Teman-teman bisa lihat di sini belum ada kompresor dan belum ada gate ya. Itu kompresornya bisa pre atau post. Kemudian berikutnya ini menarik, ini adalah kalau nggak salah ini stereo aux send ini. Jadi ini ada dua potensio nih. Yang satunya pen pot, yang satunya untuk level kirimnya seberapa. Ini ada 12 stereo dan kemudian bisa pre dan bisa juga post. Nah, yang berikutnya ini dual function. Ini adalah aux atau group. Jadi ada 8 group atau aux mono yang kita bisa atur level seberapa. Jadi grupnya kita bisa atur, mau channel 1 kita kirim ke grup 1 ini seberapa. Dan ini bisa pre dan post. Ini ada 8 mono. Kemudian ini ada pen pot ya. Kemudian ada pen pot. Kemudian di sini ini udah canggih ya, sudah ada LR dan LCR. Artinya kita bisa konfigurasikan mixer ini untuk L, R, dan kemudian ada center fill-nya ya. Ini seperti biasa untuk ke bass, stereo bass, terus kemudian ini bisa ke mono bassnya atau memakai mode LCR. Nah, ini channel stripnya atau modul inputnya mixer Yamaha. Nah, teman-teman kita coba lihat. Tidak ada gate, tidak ada kompresor ya. Ini cuman aux standar dan tidak ada fasilitas lain selain apa yang tadi sudah saya sebutkan. Oke. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan hardware kompresor, hardware gate,
ini harus dimasukkan ke dalam insert point ini. Nah, ini memerlukan kabel khusus biasanya. Nah, kabelnya kira-kira seperti ini. Ya, untuk satu channel ini memerlukan satu kabel. Bayangkan 52 channel kalau teman-teman ingin ada kompresor dan gate. Berapa banyak kabel yang harus dibawa, berapa banyak jack yang harus dibeli. Jadi banyak sekali, belum terhitung raknya sendiri. 52 channel kompresor dan gate itu mahal sekali guys. Mahal sekali. Ya, coba kita lihat. Nih, terus kalau dibawa juga banyak sekali gitu. Banyak sekali, dan ini hanya sebagai contoh ya. Ini berat sekali gitu, berat sekali, dan ini nggak visible lah untuk di era sekarang ya. Nah, kemudian teman-teman misalnya mau pasang equalizer ya, equalizer untuk aux-nya misalnya, ini ada 12 kiriman gitu. Untuk monitor misalnya ini kita cuma pakai satu. Ya, teman-teman harus menambahkan satu rak khusus nih yang isinya equalizer. Mungkin 12 channel. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nih. 12 channel segini guys, banyaknya guys. Belum yang untuk output LR, belum prosesornya. Ini menambahkan berat lagi, belum kabelnya. Kabel insertnya pasti berat juga. Nah, dari stage menuju ke mixer, teman-teman perlu kabel snack. Kabel snack ini yang saya gambarkan, tunjukkan ini adalah kabel snack 24 channel, tadi 52 channel. Bayangkan betapa besarnya kabel yang harus dibawa, berat sekali, dan banyak sekali channel yang ada kemungkinan di tengah putus, ada problem dan banyak problem yang mungkin timbul dari kabel analog seperti ini. Nah, yang nggak bisa kita lakukan di mixer analog adalah men-save hasil settingan atau hasil soundcheck kita supaya tidak bisa dirubah-rubah. Atau misalnya repotnya lagi adalah kalau banyak band yang main, kita nggak bisa save itu. Jadi harus dimemorize atau digambar. Zaman dulu belum ada HP yang ada fotonya, jadi repot sekali. Nah, kebutuhan tersebut yang kemudian diiringi penemuan-penemuan baru baik di mikroprosesor maupun di audio sendiri membuat para pabrikan mulai berpikir menggabungkan teknologi. Waktu itu mungkin menggabungkan digital dan analog ya. Digital audio sendiri sebenarnya sudah diperkenalkan sih jauh-jauh sebelumnya, dan contohnya pulse code modulation. Itu metode yang dipakai untuk mengambil sample rate dalam proses ADDA atau analog to digital conversion. Itu sudah diperkenalkan oleh seorang ilmuwan Inggris bernama Alex Reeves di tahun 1937. Dan kalau kita kembali ke tahun 70-an ya, awalnya ditemukan MOSFET itu basic microprocessor yang kemudian mengarahkan para ilmuwan menemukan yang namanya DSP atau Digital Signal Processor di akhir tahun 70-an. Nah, teknisi-teknisi di pabrik-pabrik audio ini menemukan ternyata dengan mikroprosesor atau DSP, kita bisa menjawab tantangan tadi. Kita bisa mempunyai mixer yang lengkap per channelnya, ada HPF, ada polarity, ada EQ, bahkan ada gate, ada kompresor, jumlah aux yang juga sama cukupnya, kemudian ada macam-macam, dan yang tentunya yang paling penting adalah dimensinya tidak sebesar tadi dan tidak berat. Ya awalnya pasti nggak selengkap itu, proses lah ya. Tapi mereka tahu bahwa ini sesuatu yang akan menjadi perkembangan audio berikutnya di era digital. Nah, DSP atau Digital Signal Processor ini mempunyai spesifikasi juga. Chipnya itu mempunyai spesifikasi yang akan menentukan mixer ini akan seperti apa fitur-fiturnya ya. Jadi kayak ada i3, i5, i7 kayak gitu, kira-kira seperti itu. Nah, itu sebabnya kita akan menemukan di pasaran digital mixer kecil sampai yang sangat besar gitu. Nah, kita coba lihat mixer digital fiturnya seperti apa. Ini adalah mixer digital era sekarang. Ini adalah D-Live, Allen & Heath D-Live C1500 dengan jumlah fader 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ada kelompok fader 1, 2, 3, 4. Ya, jumlah fadernya sekian, tapi kita nanti bisa lihat spesifikasinya jauh melebihi jumlah fadernya. Dimensinya kecil sekali. Ini mungkin 19 inch ya. Sama kalau ini bisa dimasukkan ke rak guys. Ya. Ini juga contoh lain sebuah mixer digital yang sangat terkenal dan sangat populer adalah Midas M32. Anda teman-teman bisa lihat ini ada fader jumlahnya 16. Jadi ada 16 meskipun ini mixernya 32 tapi fadernya cuma 16, di mana kita bisa
robah dari banknya. Nanti kita bisa pilih layer pertama, layer kedua, dan seterusnya. Ini ada DCA dan seterusnya. Nah, kemudian ada juga seperti ini Yamaha CL. Teman-teman bisa lihat tadi kita sempat cerita tentang snack yang banyak. Nah, kalau di digital ini udah satu kabel saja. Satu kabel saja namanya kabel network atau kabel LAN biasanya memakainya. Ada juga memakai kabel optik atau kabel mungkin lainnya ada kali ya kayak MADI gitu ya. Nah, MADI memakai BNC, ada juga memakai optik. Nah, kita coba lihat fitur yang ada di dalam mixer ini. Ini untuk channel ya, untuk channel kita bisa lihat untuk channel 1 ini ada preamp seperti tadi kita lihat, ada gain, ada phantom, ada pad, kemudian ada pembalik polarity, kemudian ada tambahan untuk trim, kemudian bisa juga di gain tracking. Jadi bisa mengikuti untuk mencari gain yang terbaik ya. Kemudian di part berikutnya atau block berikutnya tidak cuma HPF yang bisa kita pilih sampai tinggi sekali, HPF-nya bisa sampai 2 kilo ya, tapi ada juga LPF atau low pass filter hingga wow, ini sampai bawah banget gitu ya, sampai bawah banget. Nah, kemudian blok berikutnya adalah gate ya. Ini bisa pindah-pindah ya guys ya. Ini mudah-mudahan nanti saya bisa tunjukkan. Ini gate-nya sudah ada sidechain-nya, kemudian kita masih bisa insert point-nya ada 2 ya. Jadi sebelum EQ dan sesudah kompresor. Kemudian di sini ada parametric EQ, ada 1 2 3 4 band yang dimana low dan high-nya kita bisa pilih sebagai selfing atau bahkan menambahkan filter untuk LPF gitu ya. Kemudian ada kompresor di sini, kompresornya juga sudah termasuk sidechain. Kemudian ada insert B, kemudian channel ini juga kita bisa delay dengan terhadap channel yang lain gitu. Nah, itu fitur-fitur yang ada di mixer digital. Nah, kemudian apakah perlu kita graphic equalizer di mixer digital? Ya, kita coba lihat. Ini katakanlah AUX 1 ini adalah monitor AUX 1 ya. AUX 1 ini adalah monitor. Nah, ini channel send AUX 1 ini kita coba lihat isinya apa aja. Isinya ada parametric EQ dan ada graphic equalizer. Bahkan kita bisa menambahkan kompresor. Kompresornya bahkan ada library-nya. Mau yang seperti apa? Mau seperti ini, tipe DBX, bahkan ada sidechain filternya. Kemudian ini double EQ. Saran saya untuk equalizer ya, untuk equalizer monitor sebaiknya pakai parametric EQ-nya dulu sebelum kita fine tuning menggunakan graphic equalizer. Kemudian setiap aux kita bisa bikin delay-nya seberapa. Oke. Nah, semua tombol yang tadi saya bilang ini bisa diprogram ya. Di sini ada soft key. Di sini ngikuti mouse saya. Kemudian ada apa lagi? Wah, banyak sekali lah. Kemudian kita coba lihat efek ya. Nah, efeknya gila nih. Tadi ini ada 16 guys. Ada 16. Kita coba lihat ya, ada 16. Tuh, lihat tuh, dari 1 sampai kemudian ada 16 efek. Bayangin 16 efek dalam satu rak, berapa beratnya gitu. Dan ini bisa di-assign kemanapun, baik di aux maupun di channel, maupun sebagai efek send ya, seperti reverb dan sebagainya. Ini efeknya saja. Nah, banyak sekali fitur-fiturnya itu di mixer D-Live. Nah, kita coba lihat kalau di M32 seperti apa. Memang ini bukan perbandingan antara D-Live dan M32 ya. Saya cuma mau kasih tunjuk bahwa dengan mixer segede ini, ya teman-teman bisa mendapatkan fitur yang lebih lengkap dari mixer digital yang dari mixer analog yang besar tadi, yang sangat berat tadi dan tentunya sangat mahal gitu ya. Nah, mixer M32 yang jauh lebih ringan, hanya berapa kilo tadi? 18 kilo kalau nggak salah ya. Kita bisa lihat ada 32 channel ya. Per channelnya kita bisa lihat misalnya ada noise gate, seperti tadi ada phantom power, ada polarity, ada delay juga setiap channelnya. Ini gainnya kita bisa lihat, bisa kita atur, bisa kemudian ada noise gate di sini, kemudian ada equalizer. Nah, kemudian insert positionnya ya. Insert position maksudnya ini insert berbeda dengan yang tadi, tapi di sini efek yang ada di mixer 32 kita bisa insertkan ya, atau aux kita bisa insertkan di sini. Nah, ini kita bisa bikin pre di sini atau
posisi pause di sini ya. Kemudian ini ada high pass filternya juga kita bisa pilih sampai 400 Hz ya. Sama seperti mixer analog tadi. Kemudian delaynya dari berapa tuh sampai 500 milisecond, dari 0,3 sampai 500 milisecond. Kemudian blok berikutnya ada gate. Gate-nya ini juga bisa ada mode expander, bisa juga model ducker. Kemudian ini ada parameter-parameternya. Kemudian di sini ada kompresor. Kompresornya juga sudah ada sidechain filternya. Kemudian ada equalizernya sama seperti tadi, ada 4 band, di mana ini adalah low pass filternya. Kemudian ada low, mid low, mid high, dan high. Yang masing-masing ini high dan low-nya bisa low selfing, low cut, PEQ, VEQ, high selfing, high cut. Masing-masing bahkan bisa berubah. Jadi ini bukan jadi low lagi, bisa jadi high selfing meskipun di sini tulisannya low. Jadi luar biasa kalau mixer digital itu seperti bunglon ya, bisa jadi apa aja. Dan ini menarik juga, ada fitur RTA-nya. Jadi kalau ada sinyal di sini muncul RTA-nya ya. Kemudian sen-nya ada berapa? Sen-nya di sini ada 16, di mana boost 13 sampai 16 itu merupakan dedicated untuk efek. Jadi ada 12 bass. 12 bass ini bisa bisa post, bisa pre-fader, bisa post fader, bisa difungsikan sebagai subgroup. Ya, kemudian ini mainnya kita punya, coba kita lihat mainnya. LR-nya ada apa aja? LR-nya juga ada kompresor, ada equalizer, kemudian ada equalizer parametrik ya. Kemudian kita coba lihat, kita bisa insert juga grafik equalizer. Nah, caranya setiap mixer memang berbeda-beda. Kita coba lihat ada berapa efek yang disediakan. Di sini ada 8 efek yang disediakan, di mana 1 sampai 4 biasanya digunakan untuk seperti reverb, ya, delay dan sebagainya. Sedangkan efek 58 ini adalah stereo, bisa kita assign untuk sebagai grafik equalizer untuk 8 channel ya. Jadi ini bisa ini mungkin aux 1, aux 2, aux 3, aux 4, aux 5, aux 6, kemudian ini untuk LR. Nah, kalau teman-teman ingin menambahkan grafik equalizer di luar ya terserah, boleh saja. Tapi Anda sudah mendapatkan kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 channel grafik equalizer. Nah, itu kira-kira fitur-fitur yang ada di dalam mixer digital. Dengan berat cuma 18 kilo, dengan dimensi yang kecil. Bahkan fitur-fitur ini udah melebihi mixer yang analog yang segede tadi gitu ya. Bahkan di zaman sekarang kita bisa melihat bahwa sudah terjadi perkembangan yang luar biasa. Nah, kita bisa lihat di sini, ini adalah tren baru atau mixer baru, di mana teman-teman bisa melihat sebuah mixer yang totally dikontrol dari laptop atau software atau PC. Ya, di sini dia mempunyai 64 channel, namanya Emotion Wave Live Emotion LV1. Ya, ini yang ada pada saya adalah versi 10. Kemudian kita bisa lihat channel-channelnya ini bahkan sangat-sangat modular ya teman-teman. Ini bisa dikosongin. Ya, misalnya isinya apa aja sih channelnya, kita bisa lihat di channel. Kita coba lihat. Nah, channelnya ini kita coba lihat di channel. Nah, ini isi satu channelnya. Teman-teman bahkan bisa memilih, wah saya high pass filternya pengen yang lain deh gitu. Itu bisa, ini high pass filter. Atau high pass filter dan low pass filter ya. Nah, kemudian mungkin di sini kompresornya saya pengen ganti deh gitu. Wow, ini sih luar biasa. Wah, ini khusus vokal misalnya. Ini ganti lagi kompresor yang lain lah gitu. Kemudian EQ-nya saya juga nggak suka yang ini, bisa betul-betul modular, teman-teman bisa ganti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini merupakan equalizer, tapi sekaligus juga ada fitur kompresor, multi-band kompresor di setiap bandnya. Nah, kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 slot. Teman-teman bisa kasih lagi equalizernya double mungkin. Ditambah lagi equalizer tambahan di sini, mungkin tambah lagi equalizer apa lagi. Sepanjang prosesornya kuat, dia sanggup ya. Jadi untuk aux-nya juga banyak sekali, teman-teman nanti bisa lihat di coba kita lihat ya.
AUX-nya itu ada berapa? AUX-nya ada 8. Kita coba lihat AUX efeknya. Oke. Ini AUX-nya ada 8 ya per channel. Kemudian ini misalnya kita coba lihat semua AUX. Jadi totalnya itu ada 16 sebenarnya. Jadi AUX ini bisa difungsikan untuk kirim ke efek atau sebagai monitor atau mau difungsikan berbeda. Jadi ini luar biasa, era sekarang modular sekali. Kemudian routingnya juga bisa grup, bisa matrix, bisa wah macam-macam deh. Nah, sama dengan di channel, di master juga ada apa namanya ya, ada fitur-fitur yang teman-teman seperti channel apa namanya EQ. Kita coba lihat di channel. Nah, ini sama seperti channel tadi. Di masternya teman-teman mau bisa kasih apa aja. Ini saya kasih meter misalnya. Di sini mungkin ada fitur seperti bahkan seperti apa ya namanya connect dengan smart, cuman yang di komputer ini tidak ada terinstall. Kemudian mungkin ditambahin macam-macam, mungkin ditambahin apa kompresor tambahan yang berbeda, yang mungkin kesukaan masing-masing ya, selera masing-masing. Jadi ada 1 2 3 4 5 6 7 8 slot untuk plug-in tambahan. Nah, jadi penemuan mikroprosesor dan perkembangan DSP sudah sangat merubah banyak hal termasuk dalam dunia audio, termasuk mixer audio yang kita sudah bahas tadi. Kita sudah sama-sama lihat, Anda boleh saja menambahkan aksesoris tambahan, tapi semua fitur untuk mixing sudah sangat terpenuhi di mixer digital. Bahkan ada fitur yang nggak ada di mixer analog, di mixer digital terkecil pun sudah ada. Tentunya ya ini sesuaikan lah ya, ada mixer yang mungkin terbatas fiturnya gitu. Nah teman-teman, jika ada kesalahan kata atau ide untuk konten dan juga mungkin kritik, silahkan komen di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan sebarkan video ini ke teman-teman semua. Sampai jumpa.